2 tahun lalu, situasinya terasa sangat berbeda bagi dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Di penghujung musim 2023-2024, Barcelona menutup musim tanpa raihan trofi juara dan nihil gelar. Tim asuhan Xavi Hernandez ini gagal di seluruh kompetisi. Sebagai runner-up di La Liga, selisih 10 poin dengan Real Madrid, tersingkir di perempat final Copa del Rey dengan dikalahkan oleh klub sekelas Athletic Bilbao serta disikut oleh PSG di Liga Champions. Tak hanya itu, Barcelona justru berada dalam situasi sulit. Musim tanpa trofi, pemecatan Xavi Hernandez, hingga masalah finansial yang membatasi aktivitas transfer membuat banyak pihak meragukan masa depan Blaugrana. Dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, Barcelona diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang untuk kembali bersaing di level tertinggi. Di sisi lain, rival abadi Barcelona yaitu Real Madrid berpesta pora. Gelar La Liga, Liga Champions, hingga Supercopa de España juga mereka amankan setelah mengalahkan Barcelona 4-1 di Riyadh, Arab Saudi. Tak hanya itu, kedatangan Kylian Mbappe semakin memperkuat keyakinan bahwa Los Blancos sedang memasuki era dominasi baru di Eropa. Publik Santiago Bernabeu percaya mereka memiliki skuad nyaris sempurna untuk menguasai sepak bola dalam waktu lama. Nah, tadi kan ngomongin 2 tahun lalu. Terus bagaimana dengan era sekarang 2026? Kalian pasti lebih tahu, Barcelona sekarang justru lebih sering pesta pora untuk merayakan juara daripada rival abadinya. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Barcelona menjadi klub yang lebih kuat dari segi perebutan gelar juara daripada Real Madrid, walaupun secara finansial masih kalah jauh dari Los Blancos. Dua tahun berselang, arah kedua klub berubah drastis. Barcelona perlahan membangun ulang fondasi tim tanpa banyak sorotan. Di tengah keterbatasan finansial, klub memilih memaksimalkan Akademi La Masia sebagai solusi utama. Hasilnya mulai terlihat lewat kemunculan pemain-pemain muda seperti Alejandro Balde, Gavi, dan Fermín López. Setelah itu, muncul generasi baru yang lebih menjanjikan lewat nama-nama seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, hingga Marc Casado. Para pemain muda tersebut menjadi aset berharga dengan biaya nyaris nol, tetapi kini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Strategi untuk memaksimalkan pemain akademi terbukti menjadi keputusan vital di tengah keterbatasan keuangan klub. Transfer Barcelona tepat sasaran dan jadi pembeda. Selain memanfaatkan talenta internal, Barcelona juga cukup cermat di bursa transfer. Direktur olahraga Deco dinilai berhasil menghadirkan pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan tim. Kedatangan Dani Olmo memberi warna baru di lini serang berkat karakter permainan yang cocok dengan filosofi Barcelona. Sementara itu, Joan Garcia tampil solid di bawah Mistar dan beberapa kali menjadi penyelamat tim dalam laga-laga penting. Menariknya, investasi untuk kedua pemain tersebut tidak sampai menyentuh angka 75 juta euro. Efektivitas transfer inilah yang membuat Barcelona tetap kompetitif tanpa harus menghaburkan uang besar. Keputusan menunjuk Hansi Flick sebagai pemain juga menjadi titik balik penting. Pelatih asal Jerman itu dinilai cepat memahami dinamika ruang ganti Barcelona. Flick berhasil membangun keseimbangan antara pemain muda dan senior, sekaligus menanamkan identitas permainan yang jelas. Ia memberi kepercayaan penuh kepada para talenta muda dan menciptakan atmosfer tim yang solid. Hasilnya, Barcelona kini kembali menjadi tim yang kompetitif, stabil, dan memiliki masa depan cerah. Dalam 2 tahun terakhir, Blaugrana berhasil mengoleksi 5 trofi termasuk 2 gelar La Liga.
Real Madrid kehilangan stabilitas. Di sisi lain, Real Madrid justru mengalami kemunduran yang perlahan mulai terlihat. Kepergian Toni Kroos dan Luka Modric meninggalkan luka besar, baik dari sisi kualitas permainan maupun kepemimpinan di ruang ganti. Madrid memang mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain muda seperti Endrick, Dean Huijsen, Franco Mastantuono, hingga Alvaro Carreras. Namun, investasi besar tersebut belum memberikan dampak instan yang dibutuhkan klub sebesar Real Madrid. Masalah lain muncul di kursi pelatih. Dalam 2 musim terakhir, Madrid mengalami pergantian 3 pelatih. Musim terakhir Carlo Ancelotti dianggap menunjukkan tanda-tanda penurunan kontrol terhadap skuad. Eksperimen bersama Xabi Alonso juga tidak berjalan sesuai harapan. Sementara upaya Alvaro Arbeloa belum mampu memperbaiki situasi tim secara signifikan. Ketegangan internal mulai terlihat di tubuh Real Madrid. Perselisihan antara Aurelien Tchouaméni dan Valverde disebut menjadi simbol retaknya harmoni skuad yang sebelumnya dianggap terbaik di Eropa. Kini, Madrid menghadapi tantangan besar untuk membangun ulang tim. Klub yang 2 tahun lalu diprediksi mendominasi Eropa justru berada dalam fase penuh ketidakpastian. Sebaliknya, Barcelona membuktikan bahwa perencanaan matang, keberanian memberi ruang kepada pemain muda, dan kestabilan proyek jauh lebih penting dibanding sekedar belanja besar di bursa transfer. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Menurut kalian, siapa yang bakal lebih dominan dalam 5 tahun ke depan? Barcelona dengan proyek pemain mudanya, atau Real Madrid yang masih penuh superstar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan sepak bola yang santai tapi penuh drama kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena di video berikutnya kita bakal bahas kenapa era Galacticos modern Real Madrid justru mulai terlihat berbahaya untuk mereka sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.